Hai, masih denganku Siska Novi di YouTube Cerita Siska Official. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menceritakan tentang pesugihan pocong sajen yang pernah dialami oleh Pak Theo. Beliau pernah menggunakan pesugihan ini untuk bisa melariskan usaha warung makan miliknya. Bagaimana keseruan cerita ini? Tonton video ini sampai habis. Jadi, ini adalah pengalaman pribadi dari Pak Theo. Pak Theo bercerita bahwa dia tidak ada niat untuk melangkah lebih jauh dan masuk ke dalam lingkaran hitam seperti ini. Jadi dulu Pak Theo ini seorang pengangguran. Nah, dia punya istri, punya 2 anak. Sebenarnya istri dan anak-anaknya ini udah bekerja. Dan Pak Theo waktu itu memang udah berusaha untuk bekerja, entah itu berjualan mie ayam keliling, cilok keliling, dan lain sebagainya. Namun pekerjaan itu tidak bertahan lama. Namanya kehidupan rumah tangga, pastilah ya, faktor ekonomi adalah alasan pertama yang mengawali sebuah pertengkaran dalam rumah tangga. Jadi suatu hari Pak Theo ini memang udah nganggur ya, nggak bekerja, nggak jualan apa-apa karena memang ketika berjualan mereka itu, Pak Theo ini rugi banget. Nggak tahu kenapa, mungkin nggak bakat. Kalau aku mikirnya itu nggak bakat ya. Karena kan biasanya kalau udah nggak bakat usaha bisa pindah nih untuk berjualan lain. Tapi waktu itu Pak Theo mengatakan bahwa dia itu udah nggak mau lagi berjualan seperti itu karena takut rugi. Sayang kalau uangnya hanya dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak mendapatkan untung. Dan Pak Theo memilih untuk tidak bekerja. Dia nganggur dan cuma diem aja di rumah. Setelah itu istrinya ini, Bu Wati ini kayak nggak terima gitu kalau ngelihat suami laki-laki yang masih sehat terus cuma tiduran tanpa ada usaha untuk keluar rumah. Nah, saat itu terjadi pertengkaran gitu. Memang ya udahlah ya, tersulut emosi karena memang nggak nggak suka ngelihat tingkah Pak Theo yang cuma tiduran aja di rumah. Si Bu Wati ini mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan waktu itu. Perempuan ya maklum ya, apapun yang dia katakan itu langsung dilontarkan aja ke Pak Theo. Kamu itu cuma bisa tiduran aja, nganggur. Mbok sana cari pekerjaan di luar sana. Jangan cuma leha-leha, jangan cuma ngopi aja di rumah. Cari kamu kerjaan. Nah, Pak Theo ini kayak nggak terima mendengarkan istrinya yang berkata seperti itu. Padahal dia kan juga sebelumnya itu udah berusaha menurut Pak Theo. Tapi karena memang udah dua pendapat yang nggak ada jalan keluarnya nih, akhirnya mereka langsung bertengkar nih, memperdebatkan sesuatu yang seharusnya jangan diperdebatin. Nah, akhirnya udah setelah bertengkar, mereka semua diem-dieman nih, beberapa hari itu diem-dieman. Terus Pak Theo ini tiba-tiba ingat seseorang yang dulu pernah dia temui waktu kerja di salah satu usaha CV gitu ya, pokoknya pokoknya itu lah. Waktu masih muda dulu dia kenal sama orang ini nih, namanya itu Mbah Cepu. Nah, Mbah Cepu ini emang udah apa ya, kayak tahu lah ya dunia-dunia gaib, orang pinter. Terus memang Mbah Cepu ini seorang dukun yang memang terkenal sakti mandraguna. Nah, akhirnya
Pak Theo ini nggak tahu kenapa dalam hatinya itu langsung pengen banget ketemu sama Mbah Cepu ini tadi. Tapi beliau itu udah berpuluh-puluh tahun gitu loh nggak ketemu sama Mbah Cepu, dan dia itu kayak mikir apakah masih ada orangnya atau masih hidup gitu kan, karena memang udah 10 tahun kalau nggak salah lebih nggak bertemu dengan Mbah Cepu itu. Nah, namun Pak Theo ini kayak ada semangat gitu. Ah, kalau belum coba nyari juga nggak akan tahu beliau itu hidup atau enggak. Nah, akhirnya dia berpamitan ke istrinya untuk menemui Mbah Cepu ini tadi. Tapi alasannya itu Pak Theo bilang, Bu, aku mau bertemu dengan seorang teman yang dulu pernah aku kenal. Mungkin siapa tahu nih nanti ada kabar baik atau memang dia bisa apa ya kayak membantu aku mencari peluang kerja gitu. Alasan Pak Theo seperti itu kepada istrinya. Nah, mendengar kabar baik nih, istrinya itu malah seneng dong dengar Pak Theo mau usaha cari relasi di luar sana. Akhirnya mereka berbaikan lagi. Nah, ngizinin Pak Theo nih untuk nyari Mbah Cepu itu tadi, ya yang dia kenal temannya gitu. Nah, akhirnya berangkatlah Pak Theo waktu itu. Berangkat dengan ingatan yang masih melekat di pikirannya tentang alamat dan rumah Pak Mbah Cepu itu, dan sampailah di sebuah desa yang memang pernah ditinggali oleh Pak Theo dulu. Di sana adalah beberapa orang yang masih mengenal Pak Theo. Nah, Pak Theo itu tanya ke orang tersebut, Pak, masih ingat aku nggak gitu? Terus di sini aku mau ke sini tuh nyari Mbah Cepu. Mbah Cepu masih hidup nggak ya? Masih ada nggak ya gitu? Nah, si orang tersebut yang di sana, oh masih. Alhamdulillah orangnya itu masih sehat walafiat, tapi beliau itu nggak mau tinggal di sini. Beliau pindah. Dulu kan rumahnya ada di itu, di sebelah kanan itu. Sekarang pindah tuh, ada di belakang bukit gitu katanya. Nah, Pak Theo waktu itu ngelihat bukit dan waduh, jauh banget tuh ya rumahnya di belakang bukit lagi. Gimana caranya ke sana gitu. Akhirnya tanya ada ojek nggak gitu. Ada gitu, tapi harganya itu mahal. Ya udahlah, pokoknya niatnya kan kepengen ketemu Mbak Cepu gitu. Meskipun mahal ya bayar aja gitu Pak Theo. Akhirnya ngojek tuh dia ke belakang bukit untuk ke rumah Mbak Cepu. Sesampainya di rumah Mbak Cepu nih, emang ada laki-laki ya. Entah ingatan Pak Theo ini masih ingat apa enggak, dulu kayaknya wajahnya itu enggak seperti ini kok, malah muda-muda banget gitu. Ya enggak muda-muda banget sih, kayak kelihatan laki-laki yang masih umur 45 lah ya, 45 50 lah ya. Tua nggak sih kayak gitu? Kalau menurutku sih nggak tua ya, karena laki-laki yang udah tua itu menurutku ya udah umur 60 ke atas itu udah tua dan kelihatan keriputnya. Nah, kalau 45 ke atas kan 45 50 kan masih nggak keriput-keriput banget gitu loh. Nah, Mbak Cepu ini malah kayak kelihatan masih segar, wajahnya itu malah kelihatan seger banget, masih muda gitu. Pak Theo waktu itu juga nggak percaya. Ini Mbak Cepu apa bukan sih? Tapi kalau ngelihat dari wajahnya emang betul bener Mbak Cepu. Ini turunlah dari ojek, dibayar, terus dia mendekati laki-laki yang sedang nyapu halaman nih, halaman rumahnya. Ngapunten, niki ngriyane Mbak Cepu. Ini rumahnya Mbak Cepu. Loh, Theo gitu. Berarti bener. Yang dilihat itu adalah Mbak Cepu. Wah, Pak Theo langsung kaget don. Ya Allah Mbak, jenengan itu masih sehat. Waduh ya Allah, sudah berapa tahun kita nggak bertemu gitu.
Ya lama gitu katanya, ayo masuk. Akhirnya disuruh masuk lah Pak Teo itu. Suruh masuk ke dalam rumahnya, terus berbincanglah, bercerita-cerita tentang masa lalu yang mereka pernah alami. Terus kemudian sampailah pada intinya Pak Teo waktu itu bertanya tentang, Bah, ini niatku ke sini itu sebenarnya ada maksud lain. Mbah tahu nggak sih kalau sekarang itu aku pengangguran. Mbah dulu juga pernah mendalami ilmu pesugihan. Apakah aku bisa minta tolong, Mbah? Tapi kalau sekarang aku tidak memiliki apapun. Mungkin aku bisa menjanjikan sesuatu yang besar ketika aku sudah sukses nanti dengan pesugihan ini. Aku memang mau niat untuk mendalami pesugihan di warung usaha lah. Dia itu kayak ngomong ke Mbah Cepu ini niatnya yang ingin membuka warung makan. Nah, Mbak Cepu ini juga udah, oh yaudah, aku ngerti niatmu ke sini itu ternyata pengen ini maksudnya gitu. Ya udah, diterima sama Mbak Cepu dan Theo waktu itu memang udah dikasih tahu kamu harus tinggal di sini selama 1 bulan agar kamu tahu prosesnya untuk melakukan pesugihan itu seperti apa dan jangan bilang ke siapapun. Dan nanti ada syarat yang memang harus kamu lakukan. Jadi Pak Theo waktu itu ya udah tinggal di sana 1 bulan dengan apa ya melakukan tirakat-tirakat yang sudah dikasih tahu oleh Mbah Cepu. Dan kemudian nih ketika selesai dari tirakat tersebut itu ada satu tugas yang memang harus dilakukan Pak Theo untuk menyempurnakan pesugihan tersebut. Dan tugas ini adalah Pak Theo harus mengambil kain kafan yang berasal dari kuburan tua. Oh yuh, bingung dong Pak Theo waktu itu. Kuburan tua gimana nih? Aku nggak bisa bedain antara kuburan tua sama kuburan muda gitu. Ya mungkin bisa dari batu nisan ya. Takutnya nanti dari batu nisan ternyata itu kuburan tua atau kuburan muda nggak bisa bedain lah pokoknya Pak Theo waktu itu. Nah, tanya ke Mbak Cepu ini, Mbah, gimana caranya aku bisa membedakan kuburan tua sama kuburan muda? Terus gimana syaratnya? Ini aku harus cari di makam apa? Lo nggak boleh cari di makam umum. Kamu harus cari kuburan tua. Nah, ternyata nih kuburan tua yang dimaksud adalah makam-makam yang kayak babat alas gitu loh, kayak punden kayak gitu. Aduh, bingung dong ya, bingung nih Pak Theo ini karena memang dimanapun itu biasanya kan makam punden itu selalu dijaga oleh Pak Kuncen ya, dan itu tuh dijaga ketat. Makanya nggak kayak Pak Theo itu bingung dong nyarinya itu gimana. Karena ini tugas yang paling berat nih. Padahal tugas cuma satu ini, tinggal satu ini aja, terus sempurna nih pesugihan. Ya udahlah, akhirnya Pak Theo itu beberapa hari bersabar dan memikirkan cara di mana dia bisa menemukan kain kafan di kuburan tua. Akhirnya nih, waktu itu Pak Theo berusaha untuk bertanya-tanya ke warga yang ada di sekitaran rumah Mbak Cepu. Nah, ternyata nih dia mendapatkan informasi bahwa di desa sebelah itu ada punden yang memang nggak ada pakuncennya gitu. Dan itu makam keramat katanya. Nah, Pak Theo waktu itu udah, dapet nih, tempat yang bisa diambil nih kain kafannya. Lah, kalau kuburan tua apa masih ada kain kafannya ya, gitu katanya. Ya udahlah, kalau nggak dicoba nggak bisa tahu itu ada kafannya atau enggak. Nah, kemudian dia melancarkan aksinya nih malam-malam menggali kuburan tua tersebut di desa sebelah dan ternyata benar masih ada kain kafannya, tapi kain kafannya itu udah nggak utuh, cuma udah sobek-sobek gitu katanya. Diambillah waktu itu, ya udahlah diambil buat sampel. Kalau memang nggak memenuhi syarat, ya udah kembali lagi nanti nyari makam baru gitu.
Diambillah kain kafan tersebut, terus dibawa ke Mbah Cepu. Mbah, ini aku dapat kain kafan dari kuburan tua. Bener nggak ini? Oh iya bener. Loh, padahal kan lusuh, Bah. Ini apa? Kain kafannya itu udah kayak kotor banget gitu. Ya udah kamu cuci aja gitu. Ya udah dicuci sama Pak Theo, dicuci pakai air bunga gitu katanya. Terus setelah itu Mbah Cepu ini mengeluarkan satu keris yang kecil banget gitu. Nggak tahu ya keris apa. Keris ini tuh kayak keris berbentuk wayang gitu. Nggak ngerti aku ini keris apa. Tapi katanya itu keris wayang gitu. Pak Theo itu bilangnya. Jadi diambil terus ritual pesugihan itu selesai. Pak Theo pulang ke rumah membawa keris dan kain kafan tersebut. Nah, di Mbah Theo nih bilang, Mbah Cepu ini bilang ya, nanti kalau kamu melakukan ritual di rumah harus ada damar kambang. Damar kambang ini kayak apa ya? Kayak lilin dari apa? Sumbu. Apa ya? Kayak pokoknya damar kambang, kalian Google aja. Damar kambang, terus nanti itu harus ada bunga setaman, dan ini damar kambang ini nggak boleh mati selama 24 jam selama warung itu buka gitu katanya. Ya udah, akhirnya syarat itu harus dipenuhi oleh Pak Theo, dan sampai di rumah pun Pak Theo langsung menyiapkan damar kambang, dan kemudian dia membuka usaha makanan kecil-kecilan di rumahnya. Rame banget. Padahal itu ya, kalau kalau kata orang-orang nih, makanannya itu biasa aja, kayak nggak rasanya itu kayak nggak yang wah gitu loh. Ada yang wah tapi nggak rame gitu. Di Pak siapa namanya Pak Theo ini makanannya itu ya biasa aja, tapi yang beli itu antri banyak banget. Udah habis itu karena mereka kayak laris ya menjual makanan itu, terus bisa beli ruko, waktu itu ruko yang sangat besar banget, dan yang buka di sana dengan nuansa prasmanan gitu. Nah, di suatu hari nih ada seorang pembeli yang membawa anaknya ke sana. Anaknya itu masih umur 2 tahun. Nah, karena Pak Theo waktu itu ada di warung, akhirnya dialah yang melayani tamu tersebut. Si anak ini dari masuk udah nangis-nangis kejer gitu, ngelihat di belakang, nunjuk-nunjuk itu ke atas. Nah, bapaknya ini kayak apa ya, mereka itu dari keluarga yang nggak ngeh soal beginian gitu. Tapi kan namanya anak kecil kan, meskipun ngeh gak ngeh kan, ya kerasa aja kalau ada sesuatu yang jahat di sekitarnya. Nah, anak ini tuh nunjuk-nunjuk nunjuk-nunjuk nih di ke atas. Dia tuh bilang kayak gini, papa, etan gitu. Papa, bapak setan gitu kan niatnya. Nah, sama Pak Theo ini langsung disamperin sih nih anak, langsung dibilangin nih, ih kenapa kamu kok bilang setan, di sini nggak ada setan gitu. Nah, tapi Pak Theo ini sebenarnya gugup karena bisa ada anak kecil yang tahu seperti ini, dan kondisi warung saat itu tuh rame banget gitu. Nah, si anak ini karena udah menjerit-menjerit karena ada setan itu tadi, mengundang perhatian nih dari mereka-mereka yang makan. Ya takutnya gaduh, akhirnya sama bapaknya ini langsung dibawa ke luar. Nah, di luar ini bapaknya itu bilang, "Ya udah Pak, saya pesen aja makanan yang enak di sini, bawa pulang ke rumah." Tuh. Ya udah, akhirnya langsung dibungkusin, langsung dikasih lah ke tamu ini agar cepet pulang gitu, karena Pak Theo itu nggak enak sama
tamu-tamu yang lain ya, pengunjung yang lain. Akhirnya wes pulanglah mereka berdua. Tapi si anak ini masih nangis aja masuk mobil itu sambil nunjuk-nunjuk ada setan gitu. Dah akhirnya mereka pulang, terus suasana berganti. Udah tenang, pengunjung lebih banyak lagi, semakin malam itu semakin banyak. Nah, tiba-tiba nih si istri ini nyeletuk kayak gini. Kenapa ya, Pak? Kok anak itu tadi bilang ada setan di sini? Padahal kan warung kita itu ya enggak pakai kayak gitu-gituan gitu. Karena si istri ini nggak tahu kalau ternyata Pak Teo ini melakukan pesugihan itu nggak tahu. Istri dan anak-anaknya itu nggak tahu. Ya si Pak Teo waktu itu jawab, ya udahlah Bu, wong namanya anak kecil. Paling juga dia lagi rewel, nggak diturutin beli apa sama orang tuanya itu. Akhirnya kemana-mana dia ngomongnya. Ya udah akhirnya tenang aja lagi istrinya. Dah kembali bekerja, ngelayanin pembeli waktu itu. Tiba-tiba nih ya, ada beberapa anak remaja yang datang. Beberapa anak remaja yang datang ini kayak anak yang misterius gitu katanya Pak Theo. Gak ngerti siapa dia, misterius banget. Terus pesen itu bukan pesen menu yang kayak lainnya gitu, ada lauk, ada apa, putihan. Makan nasi sama telur, putih telur gitu katanya. Itu anak 4 itu pesen itu semua. Nah, Pak Theo waktu itu kaget dong, waduh. Nih anak apa lagi nih, anak aneh mana lagi nih yang mau bikin aku jantungan gitu kan. Takutnya kan motif pesugihannya itu ketahuan sama orang gitu loh. Nah si anak 4 ini memang pesan seperti itu semua. Nah akhirnya dimasakin nih karena memang Pak Teo itu takut kan ya kalau sampai istrinya sama anak-anaknya ini tahu ada tamu yang absurd kayak gitu ya. Ya akhirnya yang ngelayanin itu Pak Theo. Jadi gorengin telur nih, putihnya tok, yang kuning itu disisihin. Dan dikasihlah ke meja itu empat piring. Nah orang-orang yang di sana itu noleh semua dong karena ya nggak tahu kenapa gitu loh. Pak Theo itu dilihatin sama tamu yang ada di sana itu tadi yang masih makan di rumah warung makannya. Nah semua itu noleh ke Pak Theo. Nah, Pak Theo juga kaget dong, ngapain nih orang-orang pada ngeliatin aku gitu kan. Nah si istri juga sambil ngelap piring di dalam dan anak-anaknya yang lagi goreng ayam waktu itu juga ngeliatin nih. Ini bapak ngapain gitu katanya. Nah akhirnya karena merasa aneh itu Pak Theo langsung ninggalin nih bocah 4 nih. Bocah 4 yang makan aneh itu tadi, putihan itu tadi. Langsung mendekati istrinya. Nah istrinya ini langsung bilang, Pak kamu ini ngelayanin siapa sih? Kok malah bawa piring nasi sama lauk putih telur gitu. Emang siapa yang makan gitu? Nah Pak Theo yang mendengar seperti itu langsung noleh dong. Lah tadi tuh ada 4 anak Bu yang pesen seperti itu dan aku yang goreng telurnya sendiri gitu. Aku yang melayani mereka berempat. Ih bapak tadi nggak ada siapa-siapa, jangan nakut-nakutin gitu. Nih si anaknya itu cuma tertawa aja. Ih bapak paling kelelahan. Jadi mikirnya yang macem-macem padahal nggak ada orang, nggak ada apa. Jadi malah masak-masak buat siapa tuh. Udah bapak aku ambil aja itu piringnya gitu. Nanti kalau dilihat tamu yang lain itu malu. Akhirnya diambil nih piringnya sama anak-anaknya itu tadi. Nah, si tamu yang ada di sana itu juga kaget dong, ngapain nih owner kok malah ngasih makanan di meja yang kosong gitu. Ya udahlah, akhirnya selesai. Karena kejadian itu tuh istrinya itu kayak ngerasa aneh gitu loh. Terus ngomong ke dua putranya ini tadi, Bapak itu aneh ya, semenjak kita jualan laris seperti ini, kita nggak boleh masuk ke ruangan atas. Terus ada hal-hal yang aneh juga yang terjadi di warung.
kenapa ya gitu. Nah si anak itu bilang, alah bu, udah jangan mikir aneh. Bapak itu juga lelah gitu karena udah mikirin keluarganya, mikir cari nafkah gimana, terus ngurusin warung yang sesibuk itu. Mungkin lelah, Bu. Jangan mikir negatif mulu ke bapak. Ya, akhirnya perdebatan ibunya ke anaknya itu nggak menghasilkan apa-apa selain kecurigaan dari istrinya kepada Pak Teo. Nah, suatu hari nih pas buka warung ini masih ruame gitu, ruame banget. Sampai mereka itu kelelahan sampai malam, dari buka jam 9 pagi sampai malam itu rame banget. Rame banget. Istrinya itu kelelahan. Nah, waktu itu Pak Teo memang nggak ada di rumah. Akhirnya dia itu kayak masuk ke lantai atas, ruangan lantai atas yang memang dilarang masuk gitu loh sama Pak Teo. Karena memang lelah ya, kamar ya itu cuma ada di atas gitu yang ada kasurnya. Ya udah namanya lelah, masa ya nggak boleh mau istirahat sebentar. Dia masuk nih ke kamar atas, terus tiba-tiba istrinya itu kaget karena ada kayak yaitu damar kambang itu tadi yang nggak boleh mati itu ada di kamar itu di pojokan. Terus lampunya itu mati, nggak ada cahaya sama sekali. Ini dihidupin lah lampunya itu. Terus si istri langsung matiin damar kambang yang nggak boleh mati itu tadi. Ditiup lah, gitu. Nggak mati satu kali. Terus ditiup lagi, gitu. Mati. Dan kemudian istrinya tidur di apa? Di kasur yang ada di sebelah damar kambang itu tadi. Tidur, ketiduran, tiba-tiba nih kakinya itu kayak ada yang megang. Ada yang megang terus dia bangun. Dilihat itu nggak ada siapa-siapa. Tapi dingin, kakinya itu dingin, kayak dipegang tangan dingin itu gimana sih? Itu dingin banget. Ya udahlah, mungkin efek kecapean gitu kan ya. Ini dia tidur lagi, tidur lagi. Terus tiba-tiba ada dari belakang nih, dari belakang punggungnya ini ada yang meluk. Ada yang meluk yang sangat erat banget pelukannya itu sampai dia itu nggak bisa kayak apa bergerak sama sekali. Dan orang Jawa itu kalau ngomong soal itu kan tindin ya. Orang yang tidur nggak bisa bergerak itu kan tindin. Nah, si Buwati ini ketindihan gitu. Nah, namun yang paling menakutkan itu adalah ketika dia merasakan dan bisa melihat apa yang ada saat itu di kamar itu. Waktu ketindihan dia nggak bisa bergerak kan ya, tangannya nggak bisa bergerak, kakinya nggak bisa bergerak, tubuhnya nggak bisa bergerak. Terus di hadapannya, di matanya ini masih melek nih, bisa melek, bisa ngelihat apa yang terjadi di sana waktu itu. Nah, waktu ngelihat kok ada pocongan yang berdiri di ujung kakinya. Pocongan ini itu kayak apa yang kayak ngeluarin cairan gitu loh dari mulutnya itu, nyemburin cairan, brus, 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 gitu. Terus lompat ke depan Buwati, habis itu noleh gitu katanya. Oh, Buwati waktu itu mau menjerit juga nggak bisa, hanya bisa nangis. Jadi dari matanya itu keluar air mata. Dan kemudian beberapa menit kemudian itu anaknya langsung masuk ke dalam kamar tersebut. Nah, saat itu dia tertolong oleh anaknya. Anaknya itu langsung bangunin si ibu dan dia bisa bergerak waktu itu. Nah, waktu bergerak nih, Ibu Wati itu udah nangis menjerit, ketakutan. Dia itu nggak percaya dengan apa yang dia lihat barusan, dan waktu itu dia mengatakan kepada anaknya bahwa dia itu melihat pocong yang sedang berada di kamar tersebut. Ternyata nih
sang anak ini udah mengalami peristiwa yang sama sebelum Bu Wati merasakan peristiwa tersebut. Anaknya juga bercerita nih, Bu, sebenarnya aku juga pernah didatangin sosok pocongan dan pocong ini itu kayak ngeludah gitu loh, Bu. Nggak ngerti kenapa pocongan ini tuh kayak ngasih tahu kalau kamu itu ada sangkut pautnya dengan aku. Nah, si anak ini kan khawatir ya karena tahu pernah didatangi oleh sosok pocongan ini. Akhirnya khawatir waktu itu dan menyusul ibunya ke kamar yang memang nggak boleh disentuh oleh siapapun. Nah, di sana anaknya ini juga terkejut melihat ada sebuah damar kambang di pojok rumah dan itu udah mati. Nah, dia itu kayak bilang gitu loh ke ibunya ini, Bu, sebenarnya itu bapak itu ngelarang loh kalau kita itu matiin ini ke damar kambang nanti itu bakalan ada efeknya gitu katanya. Nanti kalau bapak tahu gimana Bu gitu. Yaudah, ayo kita apa hidupin lagi gitu katanya. Akhirnya dihidupin nih sama ibunya, dikorek gitu, hiduplah. Terus mereka meninggalkan kamar tersebut. Nah, setelah itu beberapa jam kemudian warung mereka itu sepi banget pelanggan. Dalam hitungan jam yang tadi awalnya rame, sekarang itu langsung sepi banget pelanggan. Nah, akhirnya nih ibunya ini kayak ngerasa aneh gitu dengan suasana seperti itu. Kok bisa gak ada pelanggan sama sekali padahal kan biasanya rame nih. Nah, anaknya ini juga bingung ya, ini gimana Bu? Kita udah belanja sebanyak ini, masa apa nggak ada yang beli sama sekali? Kayaknya ya udah eh, mereka terpaksa tutup dan istirahat waktu itu. Dan keesokan harinya ternyata suasana sama juga. Tiba-tiba warung sepi banget. Gak ada yang beli sama sekali. Bahkan yang makan sana itu cuma satu orang, dua orang gitu. Gak ada lagi. Wah, akhirnya istrinya ini menaruh kecurigaan nih ke damar kambang yang dipasang oleh ayahnya di atas. Waduh, ini kayaknya ayah kalian ini melakukan pesugihan ini sepertinya. Aku harus menanyakan hal ini ketika beliau sudah pulang. Akhirnya ditunggulah, tutuplah warung itu beberapa hari. Kan bapaknya ini ayahnya mereka ini ke rumahnya Mbak Cepu ya, memang 1 bulan sekali itu diwajibkan untuk ke sana. Nah, si Pak Teo ini tadi itu memang waktu itu berapa hari ya? 7 hari. 7 hari baru pulang. Nah, waktu pulang nih Pak Teo kaget dong. Kok warung tutup gitu katanya. Akhirnya dia langsung pulang ke rumah. Di rumah itu istrinya udah kayak macan wajahnya. Dia kayak marah gitu loh. Mengetahui sesuatu rahasia yang udah disembunyikan darinya oleh Pak Teo. Nah, Pak Teo waktu masuk, tatapannya udah tajam juga nih. Kenapa warung tutup? Kok nggak jualan gitu? Kalian ditinggal beberapa hari aja udah kayak gini males-malesan gitu. Wah, si anaknya ini udah nggak mau bertengkar ya. Akhirnya ditinggal aja nih ibunya itu sama ayahnya itu. Dan akhirnya Ibu Wati ini mengajak ngobrol nih suaminya. Aku mau tanya ke kamu, damar kambang yang ada di kamar atas itu untuk apa gitu? Mendengar hal itu nih, Pak Pak Teo ini langsung berdiri dan kemudian menampar wajah istrinya. Wah, istrinya nggak terima dong. Hanya pertanyaan seperti itu, dia mendapat tamparan. Apa yang kamu lakukan? Aku kok kamu tampar gitu. Pokoknya cekcok lah mereka berdua itu. Nah, Pak Teo itu saking keselnya nih karena istrinya ini bisa masuk ke kamar itu dan mungkin sudah melakukan sesuatu.
Dan istrinya emang mengaku, "Ya, aku udah matiin damar kambang kamu itu dan aku udah masuk ke kamar yang dilarang olehmu untuk masuk." Mendengar perkataan seperti itu nih, Pak Teo langsung marah lagi nih, langsung istrinya itu ditampar berkali-kali. Akhirnya si istri ini berani ya mengatakan bahwa aku selama ini itu udah tahu kalau kamu itu menyimpan rahasia di belakangku. Tetapi aku tidak mau suuzon karena memang apa, aku sama anak-anak itu nggak boleh gitu. Aku itu nggak boleh suuzon ke kamu, tapi aku sangat tahu banget kalau kamu itu melakukan sesuatu di belakangku. Aku yakin sesuatu ini nggak halal dan kamu mencarinya secara instan. Wah, mendengar semua itu, Pak Theo semakin marah dan dia kayak nggak terima gitu dan mengungkapkan apa ya, rahasia yang memang udah dia tutupin kepada istrinya. Ya udah, aku mau cerita ke kamu. Semua ini memang aku cari dengan cara yang instan. Karena kalau kita itu nggak punya uang, kamu yang akan marah-marah ke aku. Kamu akan menginjak-injak harga diriku. Dan kamu juga akan menyalahkan aku sebagai kepala rumah sebagai kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab. Nah, cekcok nih mereka berdua nih. Si istri bilang, "Ya, tapi kan nggak boleh, Mas. Kamu melakukan seperti itu nggak boleh." Gitu. Ya gimana lagi? Nyari kerja juga susah gitu. Bisa pun pesugihan, aku bisa nih melakukan semua ini. Ada konsekuensi. Sampai damar kambang itu mati, aku juga bakalan kena nih nyawaku. Waduh, si istri juga bingung ya gimana nih. Nanti kalau suaminya mati gimana katanya. Ya udah, akhirnya baliklah, ikutlah si istri ini ke rumahnya Mbak Cepu minta solusi. Di sana Mbak Cepu itu sudah ngasih solusi, sudah ngasih apa ya nasehat kalau kayak gini tuh udah nggak bisa ya. Kalau udah mati ya udah mati aja gitu. Konsekuensi yang bakalan ditanggung ya kamu rasakan sendiri gitu. Dan akhirnya mereka sedikit kecewa dan juga ketakutan waktu itu dan Pak Theo itu kayak aku nggak mau meninggal, aku pengen apa panjang umur ini gimana nih, ayo kita cari solusi nih itu. Akhirnya waktu itu eh, Pak Pak Theo mencoba bertobat dan dia itu sholat meminta ampunan kepada Tuhan dan dia mengakui deh kalau dirinya itu salah banget melakukan hal seperti itu karena memang udah tuntutan dunia yang sangat gelap sekali. Nah, si istri juga udah minta maaf nih ke Pak Theo karena mungkin dia melakukan semua ini itu juga alasannya demi kebahagiaan istrinya Ibu Wati. Tapi bagaimana lagi kalau eh, suaminya itu udah senekat senekat itu gitu loh. Ya udah akhirnya mereka menutup warung dan warung itu tidak beroperasi lagi dan kemudian beberapa bulan itu Pak Theo jatuh sakit. Jatuh sakit kayak apa ya? Memang terkena sakit lah yang membuat badannya itu udah nggak kuat lagi secara fisik dan narasumber aku ini seminggu yang lalu meninggal dunia. Kita doakan Pak Theo semoga diberi ampunan dan juga semoga ditempatkan di sisinya di tempat yang terbaik. Kita kirim Al-Fatihah untuk beliau. Amin. Semoga cerita ini bisa memberikan kalian pelajaran bahwa
apapun yang kalian lakukan di dunia itu pasti ada konsekuensinya. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, pikirkan sekali lagi, baik atau tidak untukmu, itu kalian yang memutuskan. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Jangan di skip, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.